Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTubeku. Jadi di video kali ini aku ingin bercerita bagaimana pertama kali aku didiagnosis anxiety disorder. Terus tahapan apa saja yang aku lakukan sampai aku bisa sembuh dari anxiety, dan sensasi apa aja yang aku rasakan sampai saat ini. Jadi begini ceritanya, kayak begini. Dulu sekitaran tahun 2008-2009 waktu aku kuliah, aku memang udah punya mah. Terus ditambah tugas kuliah yang banyak, ditambah makannya, ya tahu aja lah namanya anak kos kan, makannya kadang nggak teratur. Terus ditambah tugas kuliah yang numpuk, jadwal kuliah yang sangat padat. Jadi kayak nggak teratur gitu, makannya itu jadi nggak teratur. Jadi aku sering banget bolak-balik klinik di kampusku itu untuk berobat mah. Jadi dokternya selalu mendiagnosis, ini mbaknya kena mah, makannya yang benar, makannya yang teratur. Terus hari itu tiba-tiba aku pingsan di kampus karena banyak tugas. Terus kuliahnya mungkin sampai sore kan aku kuliahnya D3 yang sistem ngebut banget, 3 tahun harus selesai. Akhirnya aku pingsan, aku dibawa ke rumah sakit, aku dirawat di rumah sakit. Terus aku didiagnosis sama dokternya itu waktu itu infeksi usus besar. Dan dokternya bilang, ini mbak kalau nggak sembuh nanti bisa dioperasi kayak gitu. Waduh, aku udah bingung banget kan waktu itu. Terus orang tua aku datang dari kampungku ke Solo. Kebetulan aku dulu kuliahnya di Solo, aku aslinya dari Kalimantan. Jadi orang tua aku dari Kalimantan itu datang, terus ngasih obat macam-macam lah, obat tradisional kayak kunyit, terus kayak tepung tapioka yang disuruh minum setiap hari. Jadi alhamdulillah aku nggak sembuh sih, tapi alhamdulillah sensasi yang perut tuh panas, terus kerongkongan panas, terus sering nyesek gitu, dadanya kayak sesek gitu, itu alhamdulillah berkurang. Dan akhirnya aku mengalami musibah waktu itu. Anakku itu meninggal yang pertama. Terus dari itu aku suka mikir terus, kenapa sih kok begini, kok nasibku begini, kok anakku malah meninggal. Jadi itu tuh kayak aku pikir terus menerus, dan aku ratapi terus-terusan, aku nangis terus-terusan, aku ke makam anakku. Dan akhirnya itu membuat aku jadi suka murung, terus kayak putus asa, terus kayak meratapi hidupku. Dari itu aku tiba-tiba kalau malam itu jadi susah tidur, terus kayak ketakutan, makan jadi nggak nafsu makan. Udah pokoknya tuh udah nggak enak gitu, udah nggak karuan gitu. Tiba-tiba aku lagi tidur malam itu, karena memang aku tuh susah banget untuk tidur habis kejadian itu. Terus malam itu aku coba untuk tidur, tiba-tiba itu subuh itu kayak ada sesuatu yang kayak nimpa gitu, kayak angin tuh tiba-tiba tuh menekan dadaku, preng gitu, dadaku yang sebelah kiri. Aku langsung kebangun dengan jantung itu deg-degan banget. Aku kira tuh, astagfirullahaladzim, aku kira tuh waktu itu aku kena serangan jantung. Jadi aku takut banget sampai aku tuh keringat dingin, terus tanganku tuh pucat, itu dua-duanya itu. Terus kakiku gemeteran, pokoknya udah gak karuan banget, aku takut banget. Terus habis itu aku gak mau tidur lagi, aku takutnya kalau tidur aku bablas, aku gak bangun lagi. Pokoknya aku tuh mikirnya, aku tuh udah, aduh jangan aku nih mau kena serangan jantung, aku bakal mati nih. Pokoknya udah gak enak banget. Akhirnya aku gak tidur sampai pagi. Habis itu aku langsung ke UGD. Aku udah gak sabaran banget untuk ke UGD. Akhirnya aku ke UGD, aku rekam jantung di sana, diperiksa keseluruhan. Ternyata apa? Aku cuma kena mah. Ibu ini punya mah, makanya
kayak keringat dingin, terus kayak sesek gitu, itu tuh dari asam lambung meningkat. Kayaknya ibu tuh ada sesuatu yang ibu pikirkan, itu yang memicu ibu menjadi stres dan asam lambungnya meningkat. Terus terus aku ceritain, iya dok, soalnya saya itu kemarin itu ada kejadian begini-begini, terus nggak bisa tidur, terus jadi takut, nggak nafsu makan, kayak gitu. Aku ceritain kayak gitu sama dokternya, dokter umumnya. Terus aku disuruh dikonsulkan ke dokter jiwa, ke psikiater. Nah, dirawatlah aku di situ. Aku nggak dikasih obat apa-apa, aku cuma diinfus, cuma sebentar aja, dikasih obat emah biasa. Aku cuma konsul sama psikiater di situ. Menurutku ya mending aku pulang aja ya, ternyata kan aku nggak kenapa-napa. Akhirnya aku pulang sama psikiaternya, ya diajak cerita begini-begini, tapi tetap aja aku nggak susah tidur, masih tetap cemas, masih ketakutan gitu. Sampai akhirnya itu aku di rumah aja, aku nggak kemana-mana, dan ke psikiaternya nggak aku lanjutin. Sama psikiaternya aku dikasih obat, dan obatnya itu nggak aku minum, karena waktu minum obatnya itu memang rasanya tuh enak gitu. Habis itu aku merasa takut kayak ketergantungan kayak gitu obatnya. Menurut aku kayak gitu, tapi yang aku kurang ngerti juga dosis obatnya tuh kayak gimana. Yang jelas obatnya itu nggak aku lanjutkan. Terus akhirnya aku cuma di rumah aja, aku mengurung diri. Terus aku nggak nafsu makan, terus aku nggak ngapa-ngapain di rumah. Waduh, ternyata itu menambah aku semakin ketakutan, semakin cemas, sampai akhirnya aku tuh nggak bisa tidur. Setiap mau tidur itu kayak takut banget, sampai mimpi dikubur hidup-hidup, terus mimpi kayak dibunuh, mimpi diludahi, mimpi buruk, mimpi orang meninggal, saudara-saudara yang udah meninggal, mimpi teman-teman yang udah meninggal. Pokoknya itu sering datangin aku di mimpi kayak gitu, orang-orang yang udah meninggal itu. Dan akhirnya aku jadi parno, kalau mau tidur itu kayak takut banget gitu. Takutnya jangan aku nggak bangun lagi, aku bablas kayak gitu. Pikiranku tuh udah kayak gitu. Jadi kecemasan aku, anxiety-nya aku itu, takutnya itu sekitaran kematian gitu, sama penyakit berat kayak kayak serangan jantung, kayak stroke kayak gitu. Pokoknya udah pikirannya tuh udah negatif terus gitu. Terus karena aku nggak mau makan, terus aku cuma di rumah aja, aku mengurung diri, sampai akhirnya aku tuh lihat langit itu kayak takut, terus kayak kayak halu banget gitu. Jadi lihat langit itu kayak ada kereta yang mau jemput aku dibawa ke alam kubur. Aduh, sampai kayak gitu banget. Jadi sampai kayak ketakutan banget, sampai badanku tuh kurus. Terus aku nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah aja, takut ketemu orang, nggak mau makan. Pokoknya udah kayak nggak jelas kayak gitu. Dan akhirnya aku dibawa ke Jogja. Di Jogja itu ternyata ada rumah sakit RSC itu, yang maaf ya, kalau RSC itu nggak harus untuk orang gila, karena di sana tuh juga ada psikolog yang nggak harus yang menangani orang gila yang teriak-teriak dan segala macam ya, karena kebanyakan orang-orang tuh mikir RSC itu tempat orang gila gitu. Jadi aku tuh di sana konsul sama psikolog, aku ceritain keluhanku, dan psikolognya bilang, wah mbak ini hebat sekali, karena banyak pasien cemas itu biasanya mereka pasrah dengan keadaannya, tapi saya salut sama mbak ini. Mbak tuh masih mau konsul ke psikolog dan mengerti kalau sakit ini tuh harus ke psikolog gitu. Saya salut banget saya sama mbak ini, katanya kayak gitu. Dia bilangnya kayak gitu ke aku. Terus aku ceritain keluhanku begini sama psikolognya, dan waktu itu aku didiagnosis psikosomatik. Jadi kecemasan berlebih, bahkan kecemasannya tuh udah menyeluruh, sampai takut makan, sampai takut tidur, sampai takut beraktivitas, sampai takut sholat, sampai takut mandi, sampai takut, pokoknya semuanya tuh serba takut kayak gitu. Akhirnya aku didiagnosa psikosomatik, yaitu kecemasan menyeluruh gitu.
Nah, sama psikolognya itu aku disarankan untuk mengatur pola hidupku, jadi diubah hidupnya, jadi bangun pagi ya olahraga, makan yang teratur, terus pola pikir harus kurangi stres, terus mencoba banyak melakukan aktivitas di luar, lakukan sesuatu yang aku suka, terus makannya itu diatur, terus pokoknya banyak banget yang disaranin psikolognya itu ke aku, sampai ditulis gitu sama psikolognya itu, Mbak harus terapkan ini. 3 yang aku sarankan ini memang awalnya susah sekali Mbak, tapi Mbak coba aja kayak gitu. Nah, habis dari itu aku cobalah, pagi-pagi aku bangun, aku sholat subuh. Habis sholat subuh dengan rasa yang takut banget sholat, takutnya tuh kalau sholat tiba-tiba aku tersungkur, aku bakalan mati kayak gitu. Pokoknya sampai kayak gitu banget. Terus habis sholat itu aku coba keliling di rumah keluargaku yang di Jogja itu, yang di Magelang itu. Aku olahraga pagi, tapi aku nggak lari-lari, aku cuma jalan-jalan di sekitaran rumah itu. Aduh ya ampun, pas keluar rumah itu aku kayak takut banget, kayak jangan aku pingsan di jalan ini, jangan aku bakal mati di jalan gitu, pikirannya tuh udah nggak enak banget. Tapi alhamdulillah karena saudara-saudaraku yang di sana itu mendukung aku banget, jadi mereka ngerti dengan kondisiku kayak gitu. Jadi mereka, misalnya aku males bangun pagi, mereka selalu mendukungku, ayo cepet, ayo bangun pagi, ayo sholat, ayo ngaji, ayo olahraga, ayo makan, jangan takut, kami bantu kamu gitu, kamu butuh apa kami bantu kayak gitu. Jadi aku bersyukur banget dibantu saudara-saudaraku yang di sana. Dan alhamdulillah sekitaran 2 mingguan kayak gitu cemasnya tuh berkurang banget. Jadi aku tuh tidur tuh mulai enak, terus makan itu mulai mau. Padahal itu kalau mau tidur itu masya Allah, tidur itu kayak takut banget. Aku tuh sampai kayak halu gitu, kayak halusinasi kayak gitu, sampai kayak lihat 2 orang itu tuh selalu datang untuk mencekikku, terus mau ngubur aku hidup-hidup kayak gitu. Jadi kalau malam tuh kadang aku takut banget, apalagi kalau maghrib kayak gitu, kalau menjelang maghrib tuh udah nggak enak banget, kayak gimana ya, kayak telinga berdenging, terus kayak keliongan, terus kayak dunia lain kayak gitu, udah nggak enak banget gitu. Akhirnya aku ikutin saran dari psikolog itu, terus aku ke psikolognya tuh lagi, aku ceritain alhamdulillah dengan pola yang dikasih psikolog itu aku udah agak enakan gitu. Terus sama psikolognya itu dilanjutin aja terus gitu, apa yang udah aku sarankan ini, terus pokoknya dikasih lagi aku buat edukasi di rumah lagi, dikasih lagi yang tips-tips apa yang harus aku lakukan di rumah. Dan alhamdulillah aku sembuh dari anxiety. Jadi sebenarnya tuh aku tuh bisa dikatakan sembuh total sih enggak, tapi kecemasannya tuh berkurang, dan aku udah bisa tidur, aku udah bisa makan, aku udah bisa beraktivitas di luar. Menurutku itu aku udah bisa dikatakan sembuh. Jadi aku tuh sembuhnya itu sekitar 2 bulanan gitu. Aku tuh di Jogja itu 2 bulanan, terus dipantau sama psikolog itu alhamdulillah aku sembuh. Terus habis itu aku pulang ke Kalimantan lagi, aku mulai kerja, mulai beraktivitas, terus aku mulai melakukan apa yang aku suka, aku tetap olahraga, aku tetap menjalankan pola hidup sehat. Walaupun kadang-kadang sensasi anxiety-nya itu masih kayak nyolek-nyolek kayak gitu. Semisal aku makan ayam nih, ayam opor ayam gitu, mikirnya tuh wah jangan makan berlemak, nanti kamu kena kolesterol, kena serangan jantung kayak gitu. Tapi karena aku tuh udah udah ngerasa anxiety-nya ini udah setiap hari, rasa cemasku dan rasa takutku itu udah aku rasakan udah lama, dan alhamdulillah ternyata yang aku takutkan itu nggak terjadi, dan itu membuatku menjadi lebih
berani kayak gitu. Jadi semisal ada sensasi takut, misalnya kamu bakal kena gini, kamu bakal begini kayak gitu, aku menjadi itu biasa aja, ternyata itu juga tidak terjadi gitu. Jadi walaupun muncul pikiran negatif, walaupun muncul kecemasan, ketakutan, tapi aku udah terbiasa dengan hal itu, dan aku tidak mau masuk terlalu dalam dengan pikiran itu. Jadi ya sudah, biarin aja kayak gitu. Wong juga itu nggak terjadi gitu kan. Udah berbulan-bulan mengalami kayak gitu, nggak juga mati, nggak juga kena jantung kayak gitu. Jadi ya sudah, aku ya udah biasa dengan kayak gitu. Jadi semisal kalau misalnya sensasinya nyolek-nyolek sedikit, atau cemasnya muncul-muncul sedikit, atau paniknya tuh muncul, aku udah biasa gitu ya. Aku udah mengerti, aku tuh ya punya anxiety, punya psikosomatik. Jadi ya begini gitu ya, aku nikmati aja gitu. Jadi aku nggak terlalu masuk di pikiran negatifku, terus nggak aku pikir, aku nggak terlalu mencari tahu, apalagi mencari di Google gitu gejala penyakit gini. Menurutku itu malah bikin tambah cemas, malah bikin tambah takut. Karena anxiety ini rata-rata tuh suka menganalisa sendiri. Semisal kayak ada kesemutan, tangan tuh misalnya kesemutan, terus kita tuh mikirnya udah, waduh jangan-jangan ini gejala stroke. Padahal rata-rata yang punya anxiety atau psikosomatik itu biasanya kadang-kadang suka kesemutan. Itu wajar, karena mungkin aliran darah itu kurang lancar, atau mungkin kita kekurangan vitamin B, atau kurang zat besi. Jadi saranku ya, jangan terlalu masuk ke pikiran negatifnya, karena kita itu punya anxiety atau punya psikosomatik ya, memang keluhannya tuh seperti itu, dan kita udah merasakan itu berbulan-bulan, bahkan mungkin ada teman-teman yang udah bertahun-tahun ternyata nggak juga kenapa-napa, dan apa yang ditakutkan itu nggak juga terjadi. Jadi jangan mencari tahu, jangan menganalisa, jangan terlalu masuk ke pikiran negatifnya. Menurutku itu bisa membantu kita untuk cepat lepas dari rasa cemas dan rasa takut kayak gitu. Jadi kalau sekarang itu menurutku aku udah bisa dikatakan sembuh, karena aku udah nggak susah tidur. Kalau malam aku tidur, terus kalau makan ya makan apa aja aku oke aja, nggak masalah gitu. Nah, terus aku juga nggak takut untuk beraktivitas di luar, udah biasa aja. Cuman kadang-kadang kalau aku terlalu capek atau aku mikir ada sesuatu hal yang aku pikir, maklum lah ya, kalau manusia tuh pasti ada aja lah masalah ini masalah itu gitu ya. Itu kalau aku pikir sedikit masalahku, muncul deh sensasi kayak gitu, tapi nggak aku pedulikan gitu, nggak, aku cuek aja, karena aku udah tahu kalau anxiety itu kayak gitu. Jadi aku ya udah biasa aja, nggak terlalu mau dipikir, nggak terlalu mau masuk ke pikiran negatifnya. Jadi kalaupun nyolek sedikit udah biasa aja lah, nggak yang terlalu aku pikir kayak gitu. Jadi ini aja mungkin yang aku ceritain ke teman-teman, bagaimana aku kena anxiety dan bagaimana aku bisa sembuh dari itu. Terus tips-tips apa aja yang udah aku lakuin, yang dari psikolog aku yang di Jogja itu ada aku jelasin di videoku yang bawah-bawah itu. Coba kalian tonton aja semua videoku. Dan aku buat video ini maksudnya itu dengan tujuan pengen sharing, pengen bercerita bahwa kalian itu yang terkena anxiety atau psikosomatik itu, kalian tuh nggak sendiri. Aku juga pernah merasakan kayak gitu, dan alhamdulillah aku bisa bebas dari rasa cemas itu, dari ketakutan itu. Jadi niatnya aku bikin video ini, aku pengen memotivasi kalian biar kalian tuh bisa sembuh, terus biar kalian tuh ngerasa kalau
anxiety ini bisa kita atasi, bisa kita kendalikan. Jadi kalian jangan putus asa, tetap semangat lawan anxiety-nya, bisa mengendalikan pikiran negatifnya. Jadi semoga konten-kontenku yang di YouTube ini bisa membantu kalian, semoga bermanfaat, terus kita selalu bisa sharing. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke aku, insya Allah aku jawab. Silakan komentar di kolom komentarku, karena kita sesama pernah menderita anxiety. Jadi insya Allah apa yang kalian tanya itu akan aku jawab. Mungkin cukup segitu dulu ya video kali ini. Next video kita akan bahas tentang sensasi dan anxiety, seputaran anxiety yang lainnya lagi. Mungkin segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.